saya akan menjelaskan hubungan relasi yang terdapat pada halaman aplikasi mobile. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tampilan mobilenya. Pertama-tama kita buka dulu tampilan halaman splash screen. Di sini halaman splash screen memiliki jeda waktu sebesar 3 detik sebelum menampilkan tombol masuk. Saat tombol masuk ini diklik, maka akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Di halaman utama ini, pengguna bisa mengakses beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur syarat dan ketentuan, kemudian fitur tentang yang saat diklik akan menampilkan halaman tentang, kemudian ada fitur QR Code yang saat diklik akan menampilkan dua opsi kamera. Yang pertama itu opsi kamera depan dan yang kedua itu opsi kamera belakang. Berikut ini merupakan opsi kameranya. Kemudian di sini ada fitur masukkan URL yang saat diklik akan menampilkan sebuah inputan yang digunakan untuk mengisi inputan URL yang menuju ke halaman konfirmasi ujian. Berikut ini merupakan tampilan dari inputan URL-nya. Kemudian di sini merupakan tampilan pada halaman konfirmasi ujian. Halaman konfirmasi ujian ini digunakan untuk mengonfirmasi identitas para siswa sebelum masuk ke halaman ujian. Di sini bisa dilihat pada tombol ujian belum dimulai, karena saat ini ujiannya belum dimulai pada halaman adminnya. Jika ujian sudah dimulai, maka tombol akan berubah secara otomatis menjadi tulisan mulai dan berwarna hijau. Kemudian di sini terdapat dua opsi inputan yang bisa diisi oleh siswa. Yang pertama itu ada opsi inputan nama dan juga opsi inputan token. Berikut merupakan tampilan opsi yang sudah diisi. Apabila inputan nama dan juga inputan token telah diisi, maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol klik mulai, yang dimana saat diklik akan mengarahkan para pengguna atau siswa ke halaman ujian. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman ujian, yang dimana pada halaman ujian ini terdapat soal, identitas soal, tombol lihat soal, dan beberapa opsi jawaban. Di sini terdapat opsi lihat soal yang saat diklik akan menampilkan jumlah soal yang terdapat pada saat ujian. Berikut merupakan tampilan dari halaman lihat soal, yang dimana saat diklik akan menampilkan kembali halaman soal. Di sini terdapat 3 soal, yang dimana saat soal tersebut diklik akan menampilkan halaman soal yang sesuai saat kita klik. Pada halaman soal nomor 2, terdapat sebuah tombol baru yaitu tombol kembali. Tombol kembali ini digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian di sini ada tombol ragu-ragu. Tombol ragu-ragu ini digunakan oleh siswa untuk menjawab soal apabila masih dalam keadaan ragu-ragu. Kemudian ada tombol selanjutnya. Tombol selanjutnya ini digunakan untuk berpindah ke halaman soal selanjutnya. Jika sudah mencapai soal terakhir, maka opsi tombolnya akan berubah, yang dimana sebelumnya ada tombol selanjutnya, sekarang diganti menjadi tombol selesai. Tombol selesai ini digunakan untuk mengkonfirmasi ujian, apakah ujian telah selesai ataupun belum. Pada saat tombol selesai ini diklik, maka akan muncul dua opsi seperti pada gambar ini. Berikut ini merupakan opsinya, yang dimana jika pengguna menekan tidak, maka pengguna akan tetap diarahkan kembali ke halaman ujian. Namun, apabila pengguna menekan tombol ya, maka pengguna akan diarahkan ke halaman notifikasi ujian dan jawaban sebelumnya akan secara otomatis tersimpan. Setelah pengguna menekan tombol ya pada opsi saat mengumpulkan ujian, maka akan ditampilkan notifikasi ujian selesai seperti pada tampilan ini. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan fitur dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan pada aplikasi mobile ini. Yang pertama ini ada fitur splash screen dengan tombol masuk yang saat diklik akan mengarahkan pengguna ataupun siswa ke halaman utama. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman utama.
Pada halaman utama ini terdapat tulisan "Halo selamat datang" dan juga beberapa quotes. Di sini juga menampilkan jadwal ujian hari ini. Seperti pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2025 menampilkan jadwal bahasa Indonesia dan juga jadwal matematika. Selain jadwal tersebut, pada halaman ini terdapat 5 buah fitur yang bisa digunakan. Untuk fitur pertama itu ada fitur syarat dan ketentuan yang saat diklik akan menampilkan halaman syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi CBTMA Nurul Ihsan. Kemudian untuk keluar dari halaman ini tekan saja tanda panah yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian untuk fitur yang kedua adalah fitur tentang, yang dimana saat diklik akan menampilkan halaman tentang dalam pembuatan aplikasi CBTMA Nurul Ihsan. Di halaman ini terdapat penjelasan dari aplikasi tersebut dan developer beserta kontak. Untuk keluar dari halaman ini, tekan saja tanda panah yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian di sini ada fitur keluar, yang dimana saat fitur keluar diklik ini akan menampilkan sebuah pop-up berfungsi untuk melakukan validasi, yang dimana jika pengguna menekan tidak, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Namun, apabila pengguna menekan ya, maka pengguna akan dikeluarkan dari aplikasi ini. Kemudian di sini ada halaman QR Code. Halaman QR Code digunakan untuk meng-scan kode QR yang berfungsi untuk mengakses halaman ujian. Di sini terdapat 2 opsi kamera. Berikut ini tampilan dari opsi kamera depan. Dan berikut ini merupakan opsi dari tampilan kamera belakang. Pada saat scan kode QR, apabila opsi tersebut berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman konfirmasi ujian. Namun, apabila konfirmasi tidak berhasil, maka akan muncul notifikasi yang bertuliskan kode QR tidak valid. Berikut ini merupakan halaman konfirmasi ujian apabila saat scan kode QR tersebut berhasil. Pada halaman konfirmasi ujian ini, jika kita ingin kembali ke halaman utama, kita harus mengisi inputan password yang saat diklik akan muncul. Di sini, kita akan memasukkan password, dan apabila password benar, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Kemudian, fitur yang kelima ini ada fitur masukkan URL, yang dimana siswa wajib memasukkan URL untuk mengakses ke halaman konfirmasi ujian. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman konfirmasi ujian apabila siswa memasukkan kode URL yang valid. Pada halaman konfirmasi ujian ini, siswa diwajibkan untuk memasukkan nama maupun token. Apabila ada salah satu opsi inputan yang tidak diisi, maka akan muncul modal pop-up seperti berikut ini yang bertuliskan semua kolom wajib diisi. Dan apabila ada token yang salah saat dimasukkan, maka akan muncul modal pop-up seperti gambar ini yang bertuliskan token yang Anda masukkan tidak valid, silahkan masukkan token yang baru. Berikut ini merupakan tampilan dari inputan nama dan token yang telah diisi. Apabila inputan nama dan juga tokennya sudah diisi dan benar, maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol mulai untuk menampilkan halaman ujian. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman ujian. Di sini, siswa bisa menjawab beberapa opsi jawaban yang tersedia. Setelah mengisi opsi jawaban, siswa bisa menekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman soal berikutnya. Selain memilih opsi jawaban, siswa juga bisa memilih opsi ragu-ragu apabila ragu-ragu dalam memilih jawaban. Kemudian di sini ada tombol lihat soal, yang dimana pada saat diklik, maka akan ditampilkan halaman lihat soal. Pada halaman lihat soal ini, siswa juga bisa berpindah ke halaman soal yang sebelumnya, dengan cara mengklik nomor soal yang diinginkan, misalnya soal nomor 1. Lalu, bisa berpindah kembali dengan mengklik nomor soal yang lain. Jika siswa ingin mengumpulkan soal ujian, maka akan ada opsi selesai, yang dimana pada saat opsi selesai ini diklik, maka akan memunculkan modul pop-up confirmation yang bertuliskan ujian akan dikumpulkan. Lanjutkan.
Jika pengguna menekan tidak, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman soal. Namun, jika pengguna menekan ya, maka pengguna akan diarahkan ke halaman notifikasi ujian. Berikut ini merupakan halaman notifikasi ujian apabila siswa telah menjawab semua soal dan selesai mengerjakan soal tersebut. Pada halaman ini, terdapat tombol kembali yang digunakan untuk kembali ke halaman utama.